Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Amir SPD. Saya mengajar di SMP Wijaya Kusuma, Desa Asambaru, Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Semarang dengan NIM 2398013 746. Pada kesempatan ini saya ingin melaksanakan uji kinerja di SMP Wijaya Kusuma dengan layanan responsif, konseling individual, mengurangi perilaku kecanduan media sosial peserta didik dengan metode pendekatan behavior dengan teknik self management. Demikian yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Bolehkah saya masuk? Silahkan. Silahkan duduk. Gimana? Ada yang bisa dibantu? Ya, saya akhir-akhir ini sebenarnya saya lagi ada masalah, Pak. Cuman saya belum berani buat cerita ke siapa-siapa. Jadi saya di sini ini minta saran Bapak. Jadi dalam 2 bulan terakhir ini saya sering dapat masalah, ya kayak sering dimarahin orang tua, PR sering nggak ngerjain, bahkan nilai-nilai yang bagus-bagus sekarang jadi jelek-jelek, bahkan sampai dijauhin sama teman-teman, Pak. Oh gitu. Baik. Putri sekarang keadaannya, kondisinya baik? Baik, Pak. Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi begini ya Putri ya. Dalam pemberian bantuan antara konselor dan konseli itu disebut dengan proses konseling, di mana di situ ada konselor dan konseli bertatap muka dalam hal pemberian bantuan terhadap konseli, itu adalah Putri, untuk memberikan solusi terhadap permasalahannya. Nah, kira-kira Putri sepakat nggak melakukan konseling? Saya sepakat, Pak. Baik. Di dalam proses konseling juga Putri ya, di sini ada asas-asas yang harus dijunjung tinggi. Yang pertama itu asas kerahasiaan, ada juga asas keterbukaan, ada juga asas kekinian. Nah, asas kerahasiaan ini Putri silahkan menyampaikan permasalahannya, dan saya jamin permasalahannya itu tidak akan bocor, artinya disebarluaskan ke sana kemari. Itu asas kerahasiaan. Asas keterbukaan, silahkan Putri menyampaikan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan. Jadi Putri di sini tidak dipanggil ya, tapi datang sendiri. Jadi memang ingin datang ke sini untuk minta solusi ya. Baik. Untuk itu ada proses konseling di dalamnya. Baik. Jadi sepakat ya melakukan proses konseling. Baik. Di sini Putri silahkan mengisi, ada surat pernyataan persetujuan konseling, di mana saya sebagai konselor dan Putri sebagai konseli menyetujui bahwa proses konseling ini dilaksanakan. Silakan ditulis.
proses konseling sudah disetujui dan kita akan melaksanakan proses konseling kurang lebih sekitar 50 menit ya. Jadi sebelum kita melakukan proses konseling, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Mudah-mudahan nanti awal proses konseling sampai nanti di akhir berjalan dengan lancar. Baik, sekarang saya pimpin kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Baik. Nah, sekarang silahkan Putri menyampaikan secara detail apa saja yang menjadi permasalahan Putri. Silakan. Jadi dalam 2 bulan terakhir ini saya sering kena marah orang tua saya. Bahkan saya berangkat ke sekolah itu sering kesiangan Pak, gara-gara saya tidur terlalu larut dan hubungan saya dengan orang tua saya itu menjadi sedikit lebih renggang, bahkan renggang lah. Dan saya juga dijauhi oleh teman-teman saya karena saya menolak untuk bermain dengan mereka Pak. Saya lebih memilih untuk bermain HP daripada bermain dengan mereka. Baik, di sini harapan Putri apa? Saya ingin seperti dulu lagi, yang nilai saya bagus-bagus. Saya ingin menjadi anak yang berprestasi lagi di sekolah. Saya ingin hubungan antara saya dan kedua orang tua saya kembali seperti dulu, tidak ada kata renggang dan bahkan perselisihan. Saya juga ingin mempunyai banyak teman dan ingin bisa bertanggung jawab dengan kehidupan saya sendiri. Baik, Putri, kalau saya menganalisis permasalahan Putri ini adalah belum mampu atau kurang mampu dalam mengelola waktu keseharian. Nah, sebelum permasalahan ini terjadi, berarti Putri apakah di sekolah itu nilainya bagus? Ya, Pak. Bagus ya? Nilai saya Nggak ada masalah ya? Iya. Kemudian dalam hal pertemanan, Ya. baik ya? Di rumah belajar? Belajar. Oke. Jadi itu yang harus kita rubah ya. Itu yang harus Putri rubah. Bagaimana cara mengelola waktu dengan baik. Nah, karena apa? Karena kalau masalah ini terus berlarut, terus dilakukan, maka banyak hal waktu Putri terbuang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Tuh. Nah, baik. Untuk selanjutnya Putri menginginkan permasalahan Putri ini kembali seperti dulu ya, artinya merubah seperti sedia kala, kan begitu. Sudah apa target yang dilakukan untuk kedepannya? Ada nggak di dalam rencana Putri target-target apa yang akan dilakukan kedepannya untuk merubah waktu keseharian? Saya ingin kumpul-kumpul lagi dengan keluarga saya Pak. Saya juga ingin punya teman lagi, ingin nilai-nilai saya kembali menjadi bagus dan ingin menjadi siswa yang berprestasi di sekolah. Itu keinginan
Putri ya, target Putri. Baik. Yang selanjutnya, dalam melakukan proses perubahan itu pastinya ada konsekuensinya. Konsekuensi itu ganjaran, artinya juga adalah akibat-akibat yang akan nanti diperoleh Putri. Misalkan Putri tadi menargetkan apa saja yang sudah berhasil, apa saja yang belum berhasil. Nah, menurut Putri, kalau targetnya itu nantinya berhasil atau tidak, mampu atau tidak dijalankan? Mampu, Pak. Insya Allah mampu ya. Nah, misalkan di sini ternyata Putri belum mampu juga, kira-kira apa konsekuensinya untuk diri Putri? Saya akan membiarkan HP saya disita oleh orang tua saya. HP, karena yang membuat waktunya itu banyak tersita karena penggunaan HP. Ya, artinya Putri kalau gagal dalam target kedepannya maka HP akan disita. Itu ya konsekuensinya. Jadi Putri bahwasanya dalam hal kita hidup harus ada tanggung jawab. Yang terpenting adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Karena Putri juga punya masa depan. Putri juga yang bertanggung jawab atas diri Putri sendiri. Nah, apa yang dilakukan Putri, apa sudah bagus atau belum, sudah bermanfaat atau belum, itu Putri sendiri yang merasakan. Jadi saya sebagai guru dan orang tua di rumah pastinya menginginkan anaknya dan anak didiknya sukses dan berhasil di masa yang akan datang, kan begitu. Nah, sekarang Putri boleh menuliskan, di sini ada kontrak perilaku. Putri boleh menuliskan target-target apa saja yang nanti akan Putri inginkan pada diri Putri sendiri. Misalkan tadi lalai karena bermain HP, berarti bermain HP-nya dikurangi, kan begitu ya. Silahkan ditulis, nanti dibacakan. Sudah? Nah, silakan dibaca dulu Putri, target-target yang ingin Putri inginkan ke depannya. Silakan. Yang pertama, saya ingin mempunyai teman lagi. Ya. Yang kedua, saya ingin bisa kembali akrab dengan kedua orang tua saya. Yang ketiga, saya ingin nilai saya kembali bagus seperti dulu. Yang keempat, saya ingin bisa bertanggung jawab dengan diri sendiri. Dan yang terakhir, yang kelima, saya ingin bisa mengatur waktu. Baik. Nah, ya, kelima poin tersebut adalah target Putri. Kira-kira Putri ingin menargetkan
berapa minggu, berapa bulan, atau berapa lama kira-kira dengan 5 poin yang sudah ditulis tadi? Seminggu ke depan. 1 minggu ke depan dari sekarang. Oke. Jadi seminggu ke depan Putri harus merubah perilakunya, mengelola waktunya dengan baik, bisa mengurangi bermain HP, sehingga hal yang dilakukan Putri setiap hari itu bermanfaat. Nah, baik. Kemudian dalam hal ini bahwa kita simpulkan bahwa masa depan itu baik atau orang yang dikatakan sukses, dan banyak orang sukses karena mampu mengatur waktu dengan baik. Karena waktu itu sangat berharga dan waktu itu tidak mungkin terulang lagi. Jadi masa-masa Putri sekarang, masa remaja itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya karena masa depan masih panjang. Nah, lakukanlah hal-hal yang positif setiap hari, membantu orang tua belajar, mengaji, kemudian bisa juga bermain, hiburan dan sebagainya, tapi harus mampu mengatur waktu dengan baik. Gimana perasaan Putri setelah mengikuti proses konseling ini, sebelum dan sesudah atau dalam proses konseling ini? Sebelum saya cerita ke sini, sebelum saya mengikuti konseling ini, jujur perasaan saya benar-benar gelisah, khawatir, campur aduk, sedih, marah sama kelakuan saya sendiri. Dan setelah saya cerita ke sini, sekarang perasaan saya menjadi lebih lega, lebih tenang dari sebelumnya. Jadi Putri ya, target Putri tadi yang sudah ditulis, maka selanjutnya akan terus kita pantau bersama ya. Nah, nanti saya juga memantau di sini dalam keseharian Putri, mengontrol Putri kira-kira sekolahnya masih lambat atau tidak, kan gitu ya. Tugas-tugas dikerjakan tepat waktu atau tidak. Mudah-mudahan target Putri itu bisa tercapai sesuai dengan keinginan kita bersama. Saya juga berterima kasih Putri bisa datang ke sini tanpa diundang, dengan ikhlas menceritakan permasalahannya dengan saya sebagai guru BK. Saya bangga dengan Putri. Nah, menurut Putri perasaannya sekarang gimana? Lega atau? Saya lega, Pak. Akhirnya saya bisa cerita masalah saya selama ini, selama 2 bulan ini saya pendam sendiri, bahkan saya gak berani cerita sama orang tua. Baik. Nah, Putri, kalau misalkan nanti ada yang kurang jelas dalam proses konseling pada pagi hari ini, mungkin bisa nanti kita jadwalkan lagi untuk konseling individu di lain kesempatan. Baik Putri, karena waktu kita sudah hampir selesai. Sebelum mengakhiri proses konseling ini, alangkah lebih baiknya kita akhiri dengan doa. Saya pimpin kembali. Sebelum mengakhiri proses konseling, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Saya akhiri. Selamat pagi,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.